Oke, sekarang kita masuk ke network security, keamanan yang ada di jaringan yang bisa kita manfaatkan di Azure. Kita akan mulai membahas dari sisi pengetahuan, knowledge dasar yang perlu kita ketahui terkait security. Di sini ada dua, yang pertama itu defense in depth principle, yaitu kita juga bisa menyebutnya onion ring. Dia itu seperti lapisan-lapisan di bawang, karena dia memang berlapis-lapis dan dia bisa digunakan di setiap layer dari aplikasi yang kita buat. Lalu kedua itu CIA. CIA ini prinsipal dalam hal security. Ada tiga yang dibahas, ada confidentiality, integrity, dan yang ketiga adalah availability. Lalu yang ketiga itu ada network security group. Ini sudah masuk ke service yang ada di Azure yang bisa kita gunakan untuk mengamankan jaringan. Ini network security group itu mengamankan dari inbound dan outbound traffic keluar masuk yang tidak diinginkan. Kita hanya bisa membatasi trafficnya itu di sini. Lalu ada Azure Firewall. Azure Firewall itu memusatkan traffic melalui firewall ini agar firewall ini bisa memfilter datanya, memfilter paket data yang ada yang lewat dari firewall tersebut. Lalu yang kelima itu ada Web Application Firewall. Ini firewall juga, cuma bedanya dia di level web, di level application layer atau di layer 7. Kalau Azure Firewall itu di layer 3, itu layer networking. Lalu yang 6 ada Azure DDoS Protection. Azure DDoS Protection itu untuk melindungi dari DDoS. Kita masuk prinsip pertama itu dari sisi security, yaitu ada defense in depth principle. Konsep defense in depth principle itu adalah layer security, di mana kita setiap layernya harus membuat keamanannya masing-masing. Ada layer physical, identity access, perimeter, network, compute, application, dan juga data. Untuk level physical, contohnya itu adalah keamanan akses ke gedung atau ke data center. Biasanya ada satpam di situ, ada ada akses biometrik untuk buka pintunya atau digembok dan lain-lain. Lalu yang dari sisi identity and access, layer identity access itu ada role based access control, di mana meskipun orang bisa masuk, tapi dia hanya bisa melakukan hal-hal terbatas pada apa yang ditugaskan saja. Tidak semuanya bisa dilakukan, gitu. Lalu kalau ada juga level perimeter, perimeter ini level di mana kita membatasi sekelilingnya dari layer network. Misalkan networknya itu, ini contohnya di disk protection dan firewall. Kita tidak membuat di networknya, tapi di perimeternya, di mana setiap akses harus melewati perimeter ini. Lalu ada layer network. Layer network ini yang tadi sebang ada inbound, outbound, ada network security group sama application security group. Ini mengatur akses traffic keluar masuk, apa saja yang boleh dan apa yang tidak boleh. Lalu kalau dari sisi compute ada patching secara regular. Ya harus terupdate secara rutin softwarenya agar tidak ada vulnerability. Setiap fixing vulnerability itu harus terupdate. Lalu ada scan anti malware setiap kali ada instalasi atau download aplikasi. Lalu di level aplikasi, di layer aplikasi ada secure SDLC. SDLC itu software development lifecycle. Secure SDLC itu maksudnya adalah dalam software development lifecycle itu ada 7 touch point, 7 titik di mana security itu bisa masuk. Kita biasa mengenal dengan ada white box testing, ada black box testing. White box testing itu contohnya adalah source code scan, di mana kode yang kita punya itu di scanning. Kita lihat apakah ada security problem di situ, apakah ada masalah yang bisa berdampak pada security. Lalu contoh dari black box testing itu adalah vulnerability and assessment penetration testing. Vulnerability assessment and penetration testing. Oke, dia tuh bahas dia itu bagaimana attacker itu menyerang sistem tersebut. Jadi ini untuk lebih ketahanan terhadap attacker ketika attacker itu tidak tahu isi dari source code-nya apa, itu menggunakan penetration testing.
Kedelapan itu adalah layer data. Layer data ini diamankan dengan cara enkripsi, at rest, dan at transit. Enkripsi at rest itu enkripsi ketika data disimpan, dan enkripsi at transit ada enkripsi ketika data berlalu lalang, berpindah-pindah tempat. Enkripsi at rest itu contohnya seperti hash, seperti penyimpanan password itu ada di Salt. Di Salt itu namanya tidak ada enkripsi satu arah ya. Jadi dia tuh nggak bisa di-decrypt lagi. Atau di contohnya BitLocker itu juga salah satu contoh enkripsi at rest. Ada juga at transit, itu contohnya HTTPS, SSL, itu ada enkripsi at transit. Dan juga ada juga kalau misalkan di layer yang lebih bawah lagi itu IPsec, IP security, dia enkripsi di level IP packetnya itu di IP package-nya itu di-encrypt sehingga hanya penerima pesan dan pemberi pesan yang bisa membaca isi paket tersebut. Lalu prinsip kedua itu adalah CIA principle. Ini segitiga, ada segitiga CIA. Pertama itu adalah confidentiality, yang kedua itu integrity, yang ketiga availability. Dari sisi confidentiality itu terkait keamanan data, terkait tentang jaminan bahwa hanya orang khusus, hanya orang-orang tertentu yang boleh akses data tersebut. Yang memiliki akses hanya orang-orang tertentu. Contohnya implementasinya itu ada dua. Pertama least privilege principle. Ini misalkan ini intinya adalah kita memberikan akses seminimal mungkin untuk sebuah role atau seorang untuk melakukan tugasnya. Yang kedua itu role based access control. Ini implementasi dari least privilege principle di Azure, di mana kita memberikan akses menggunakan role tertentu agar hanya reader yang bisa membaca, lalu dia tidak bisa write, kalau role-nya reader. Kalau misalkan kontributor, dia bisa mengedit, mengubah, dan seterusnya, tapi dia nggak bisa menghapus atau menambahkan user lain. Seperti itu contohnya. Lalu dari sisi integrity ini berbicara tentang datanya, tentang statusnya, state dari sistemnya, agar tidak berubah. Contohnya di sini ini mencegah perubahan yang tidak diinginkan. Jadi tidak hanya orang yang memiliki akses yang boleh mengubah ini, atau data ini harus persisten jatuhnya. Contohnya ini penggunaan encryption at rest dan juga at transit, di mana ketika dia di encryption hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca encryption tersebut, mendecryptnya. Dan juga at transit itu sehingga hanya receiver dan juga pengirim pesan yang bisa membaca. Lalu yang ketiga ada availability ini menjamin bahwa data selalu dapat diakses. Intinya dia aman dari DDoS.